Bu, Bapak mau ngomong sama Ibu. Bapak mau ngomong apa, Pak? Bu, ini ternyata hari terakhir Bapak kerja, Bu. Bapak juga tadi baru juga diberitahu oleh mandor Bapak. Ya Allah, Pak. Ibu juga baru aja mau ngasih tahu Bapak. Tadi Ibu sudah ditagih bayar sewa rumah, Pak. Sudah 3 bulan ini kita nunggak bayarnya, Pak. Padahal Ibu sudah menyisihkan sedikit demi sedikit buat bayar kontrakan, Pak. Tapi uangnya selalu terpakai buat kebutuhan sehari-hari, Pak. Ya Bu, Bapak paham. Memang gaji Bapak yang gak seberapa. Ibu gak salah kok. Tapi nanti Bapak coba pinjam sama Nelly ya Bu. Semoga Nelly bisa bantu kita. Apa Bapak yakin, Pak? Mau pinjam uang sama Nelly? Ibu gak yakin, Pak, kalau Nelly bakalan mau kasih pinjam kita uang. Bapak coba dulu ya Bu. Bismillah ya Bu. Semoga kita dapat jalan keluarnya. Oh iya Bu, Sari kemana? Apa dia sudah pulang sekolah? Sudah, Pak. Sari lagi tidur siang di kamarnya. Oh gitu. Ya udah Bapak coba ke rumah Ibu dulu ya. Siapa tahu ada Nelly di rumah. Iya, Pak. Semoga Nelly bisa bantu kita ya, Pak. Nel, Abang kesini mau minta tolong sama kamu Nelly. Abang bisa nggak kira-kira minjam uang sama kamu? Abang belum ada kerjaan baru lagi dek. Kontrakan abang sudah 3 bulan belum dibayar. Abang bingung mau minjam sama siapa lagi. Sudah kuduga, pasti ini tentang perkara uang. Haduh, males banget deh. Emangnya abang butuh uang berapa sih? Abang butuh uang 1,5 juta dek. Kontrakan abang sebulannya 500.000. Apa aku suruh mereka pindah ke sini aja ya? Kan lumayan, aku nggak nyewa pembantu lagi. Lagian juga, ibu kan lagi sakit ya. Biar Mbak Yuli aja yang ngurusin ibu. Jadi aku bisa hemat uang pembantu sekaligus uang perawat buat ibu kan? Bang, Nelly kasih pinjam uang abang nih. Tapi abang pindah rumah ke sini aja ya. Maksud kamu gimana dek? Maksud Nelly tuh, gini bang. Abang bayar uang tunggakan kontrakan itu, setelahnya abang pindah rumah di sini saja sama Nelly dan ibu. Kasian ibu bang, kalau Nelly tinggal kerja, ibu sendirian di rumah. Kalau ada abang sama Mbak Yuli kan, ada yang temenin ibu di rumah. Kan lumayan bang, abang gak perlu lagi bayar kontrakan rumah. Jadi abang bisa fokus cari kerjaan di lain. Gimana bang? Abang mau gak kira-kira? Oh gitu ya. Nanti deh abang diskusikan dulu sama mbakmu ya. Iya bang, semoga Mbak Yuli mau ya. Ya udah kalau gitu, abang pamit dulu ya Nel. Semoga aja mereka mau ya. Kalau seandainya mereka mau, aku nggak pusing lagi tentang urusan rumah, ngurusin ibu, tenaga mereka bisa menghemat uangku. Tapi aku yakin sih, si miskin itu pasti mau. Bu Bapak, tadi sudah ngomong sama Nelly Bu. Alhamdulillah, Nelly mau ngasih pinjam Bapak uangnya. Bapak juga sudah langsung ngasihkan uang kontrakan rumah. Tapi tadi Nelly ada ngomong sesuatu Bu. Memangnya Nelly ada ngomong apa sama Bapak? Nelly tadi bilang, nawarin Bapak, kita pindah ke rumah Ibu. Katanya daripada bayar kontrakan rumah. Apalagi Bapak belum dapat kerjaan. Lagian juga Ibu sendirian di rumah. Kalau Nelly lagi pergi kerja. Jadi maksud Nelly, kalau kita pindah ke sana, ibuku ada temennya. Gimana Bu? Apa Ibu mau? Ibu sih terserah Bapak aja. Kalau memang Bapak mau pulang kembali ke rumah orang tua Bapak, Ibu ikut saja, Pak. Bapak minta maaf ya Bu. Ini jalan satu-satunya untuk situasi kondisi kita sekarang ini. Bapak juga kasihan sama ibuku. Sudah tua sering ditinggal sendirian di rumah kalau Nelly lagi kerja. Iya, Pak. Gak apa-apa. Nanti kalau Bapak sudah dapat kerjaan, kita bisa kontrak rumah lagi yang dekat sama rumah Ibu ya, Pak. Iya Bu, itu maksud Bapak. Makasih ya Bu, Ibu mau mengerti dengan keadaan kita yang sekarang ini. Ya udah, sekarang kita mulai siap-siapin barang-barang ya Bu. Ibu kasih tahu Sari ya. Iya, Pak. Nanti Ibu kasih tahu Sari. Sari, Ibu mau ngomong, Nak. Kata Bapak, kita mau pindah ke rumah Nenek dan Tante Nelly. Sari bantu Ibu kemasin barang-barang ya, Nak. Loh, kok mendadak, Bu? Kenapa kita tiba-tiba pindah ke sana, Bu? Iya, Nak.
Maaf ya, Bapak kan belum ada kerjaan lagi. Jadi Tante Nelly bilang, kalau kita pindah ke sana saja, sekalian bisa nemenin nenek. Kalau Tante Nelly kerja kan, nenek sendirian di rumah. Oh, begitu ya, Bu. Sari sih nggak apa-apa, Bu. Tapi, Ibu tahu kan, anaknya Tante Nelly nggak suka sama Sari, Bu. Iya nak, Ibu tahu. Kamu yang sabar ya Sari. Siapa tahu dengan kita tinggal di situ, Devi jadi suka sama Sari. Iya, mudahan aja ya, Bu. Ya udah, sekarang kita mulai kemas-kemas yuk. Selamat datang di sini ya Mbak. Kebetulan masih ada kamar kosong di belakang. Oh ya Mbak, nanti saya minta tolong ya. Tolong cucikan pakaian saya yang ada di dalam mesin cuci. Tapi nyucinya jangan pakai mesin ya Mbak. Soalnya aku takut nanti mesin cucinya rusak. Mbak kan belum pernah ya nyuci pakai mesin cuci kan? Jadi Mbak, nanti nyucinya pakai tangan saja ya. Terus nyikatnya pelan-pelan aja Mbak. Nanti baju saya pada rusak. Oh iya dek, nanti Mbak cucikan ya. Iya Mbak, sekalian nanti tolong masakin ya Mbak. Bahan-bahan sudah ada kok di kulkas. Tinggal Mbak masak aja ya. Ya udah deh kalau gitu. Aku berangkat kerja dulu ya Mbak. Iya dek, hati-hati ya. Bu, kita ini baru juga pindah. Malah sudah disuruh nyuci, Bu. Gak apa-apa nak, namanya juga kita numpang di rumah orang. Ini adalah cara kita untuk berterima kasih sama Tante Nelly. Nak, makasih ya. Kalian sudah mau tinggal di sini. Nenek jadi nggak kesepian lagi. Karena sudah ada kalian di sini. Iya, Nek. Ibu, Bapak, sama Sari sudah tinggal di sini. Nenek kalau butuh apa-apa bilang sama Sari ya, Nenek. Iya Bu, makasih ya Bu. Kami sudah boleh tinggal di sini. Ya bolehlah. Kalian kan anak dan cucu ibu juga. Masa nggak boleh tinggal di sini sih? Iya Bu, makasih ya Bu. Iya nak. Sama-sama. Ibu malah senang sekali. Kalian tinggal di sini. Oh iya. Sari bobonya sama nenek aja ya. Biar nenek ada temennya ya. Boleh, Nenek. Sari mau bobo sama Nenek. Ya udah deh kalau begitu. Sekarang Sari ambil baju Sari dulu ya. Biar Sari kamarnya sama nenek saja. Hei, orang miskin. Ngapain kamu di sini? Oh iya ya, aku lupa. Kamu sama ibumu babu baru di rumah ini kan? Sari, awas ya. Kalau kamu sok berkuasa di rumah ini memang rumah nenek. Tapi ingat, ibuku yang renovasi rumah ini sampai bisa sebagus ini. Jadi kalau kamu mau tinggal di sini, kamu harus patuh dengan ibuku dan juga aku. Ingat itu ya. Devi, aku nggak takut sama kamu ya. Aku memang miskin, tapi aku nggak mau tunduk sama kamu. Jadi kamu berani sama aku ya? Awas aja aku bakalan ngadu sama ibuku. Ngadu aja sana. Aku nggak takut kok. Dasar manja. Bu, Bapak izin mau keluar dulu, mau cari-cari kerjaan. Siapa tahu ada rezeki kan Bu? Bapak mau cari kerja kemana Pak? Apa Bapak sudah ada tujuannya? Ya, kemana-mana saja Bu. Tapi Bapak mau coba ke pasar dulu. Siapa tahu ada kerjaan kuli panggul. Gak enak sama Nelly Bu. Udah berapa bulan kita tinggal di sini. Tapi Bapak belum juga ada penghasilan. Sekolah Sari saja, Nelly juga yang biayain. Bapak malu Bu, gak enak sama Nelly. Iya Pak, Ibu ngerti. Ibu juga bingung Pak, harus bagaimana lagi? Semoga Bapak lekas dapat kerjaan ya, biar kita bisa ngontrak rumah lagi. Iya Bu, doakan Bapak ya Bu. Ya Allah, mudahkan langkahku dalam mencari nafkah.
Oh iya, di situ ada gudang beras. Semoga saja ada butuh kuli panggul. Bismillah ya Allah, insya Allah ada rezeki hari ini. Permisi ya Pak, mohon maaf saya mau tanya, apakah di sini masih butuh kuli panggul Pak? Oh bisa Pak, kalau Bapak mau dan sanggup, Bapak bisa jadi kuli panggul kok. Kalau Bapak mau, saya bisa catat namanya. Maaf, ini dengan Bapak siapa ya? Alhamdulillah, nama saya Pak Ujang Pak. Oke Pak Ujang, Bapak bisa langsung kerja ya Pak. Beras-beras ini mau dipanggul ke area gudang sebelah sana ya Pak. Siap Pak, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih kembali Pak. Selamat bekerja ya Pak. Aduh, kasihan banget sih anak orang miskin ini. Pagi-pagi di hari libur nggak bisa nonton kartun ya. Makanya jangan jadi orang miskin dong. Aku memang miskin harta, Devi. Tapi aku nggak pernah miskin harga diri kayak kamu. Harga diri. Orang yang hidup dari belas kasihan masih ngomong harga diri. Lucu banget. Lebih lucu lagi orang yang rumahnya besar, tapi hatinya sempit dan kejam kayak kamu. Kalian itu di sini cuma bantu-bantu. Jangan merasa jadi keluarga. Tugas kalian ya dapur, cuci piring, beresin rumah. Kalau kami cuma pembantu, kenapa kalian takut kalau kami pergi? Kalau nggak betah, keluar aja. Orang miskin kayak kamu paling juga balik ke hidup susah. Aku nggak takut hidup susah, Devi. Aku takut hidup jadi manusia tanpa hati kayak kamu. Ingat ya Sari, di rumah ini kamu nggak ada apa-apanya. Iya, aku memang bukan siapa-siapa di rumah ini. Tapi satu hal pasti, aku bukan orang jahat yang menyakiti keluarganya sendiri. Ya, terserah kamu deh, dasar miskin. Aduh, kenapa rasanya aku nggak kuat ya Allah? Pak, suami saya kenapa Pak? Dan kenapa bisa jadi seperti ini? Gini Bu, Pak Ujang tadi datang ke gudang beras saya yang ada di pasar. Beliau mau kerja untuk menjadi kuli panggul beras. Saya juga nggak tahu kenapa Bu, tapi anak buah saya yang menemukan. Pak Ujang jatuh dan tertimpa beras yang beliau panggul Bu. Saya tahu alamat di sini, karena setiap kuli panggul saya selalu catat nama dan alamat mereka. Ini ada sedikit dari saya Bu, mohon diterima. Saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih banyak ya Pak, sudah mau mengantarkan suami saya pulang. Bu, Bapak minta maaf ya Bu, Bapak malah nambah nyusahin Ibu. Gagal sudah impian Ibu. Kepengen ngontrak rumah, Bapak sudah nggak bisa kerja lagi Bu. Pinggul Bapak sudah nggak bisa digerakin lagi. Maafin Bapak ya Bu. Bapak istirahat ya Pak. Bapak jangan banyak pikiran. Insya Allah Bapak bisa sembuh kok. Ya Allah, Nak. Ibu sedih sekali melihat keadaanmu, Nak. Ujang anakku, kamu harus kuat dan ikhlas ya, Nak. Ada istri dan anakmu yang selalu berada di sampingmu. Ibu akan selalu mendoakanmu, Nak. Sekarang, kamu istirahat dulu ya, Nak. Nel, boleh Mbak mau ngomong sebentar sama kamu? Ngomong apa lagi sih Mbak? Jangan bilang, Mbak mau minta uang ya? Abang lagi sakit, Nel. Kami baru saja dapat musibah. Mbak boleh nggak pinjam sedikit uang untuk abang berobat, Nel? Sedikit menurut Mbak itu berapa sih Mbak? Aduh, udah lama juga loh kalian saya tampung di sini. Mbak tahu,
kami numpang di sini. Tapi ini buat berobat abang, Nel. Buat berobat? Sakit? Ya sakit aja sih. Nggak usah repotin orang dong. Belum lagi anak Mbak, Sari. Sekolahnya siapa yang bayarin? Seragam, buku, uang jajan? Mbak sangat bersyukur, Nel. Dan kami gak akan pernah lupakan itu. Mbak mau pinjam, Nel. Mbak bukan mau minta. Tolong kami, Nel. Kasihan abang kesakitan. Pinggulnya gak bisa digerakin. Pinjam? Emang Mbak bisa balikin? Suami sakit, Mbak nggak kerja. Gimana mau balikin uangnya? Jangan mimpi deh. Mbak bingung mau pinjam dengan siapa lagi. Abangmu lagi sakit, Nel. Mbak mohon, cuma kamu yang bisa bantuin abang. Saudara ya saudara, uang ya uang. Aku capek Mbak, rumah ini bukan rumah zakat. Mbak cuma mau minta tolong. Tolong itu ada batasnya. Mbak harusnya tahu dirilah. Udah dikasih tinggal gratis, masih aja berani nambah beban. Maaf ya, Nel. Mbak nggak pernah niat mau jadi beban, Nel. Tapi kenyataannya, Mbak itu beban keluarga. Sudah miskin, mau bertingkah pula. Ngapain sih pakai berobat segala? Tapi Nel, kamu kan yang nyuruh abang tinggal di sini. Ya emang sih, kamu kan miskin Mbak. Hidupmu susah. Kan lumayan aku jadinya nggak sewa pembantu lagi di rumah ini. Kamu kan juga aku kasih makan. Ya kamu juga harus mengeluarkan tenagamu dong. Sudah ya, sekarang kamu masak yang banyak. Teman-temanku mau datang. Ingat, masak yang enak. Jangan bikin aku malu. Dan jangan kebanyakan drama lagi. Sakit banget hatiku ya Allah. Akan aku ingat ini semua. Aku berjanji, aku akan menjadi anak yang sukses untuk ibu dan bapakku. Ingat ya Tante, roda akan terus berputar. Di saat dewasa nanti, gak akan aku biarkan ibuku diinjak-injak. Aku berjanji, akan aku balas semuanya. Sari masih diam, masih menahan sakit melihat ibunya diperlakukan seperti pembantu dan ayahnya terbaring lemah setelah musibah kerja. Tak ada perlawanan hari ini, tak ada keadilan yang datang sekarang. Yang ada hanya luka dan janji yang ia simpan dalam hati. Dan saat hari itu tiba, semua yang meremehkan akan tahu bahwa anak kecil yang mereka anggap tak berarti akan menjadi alasan mereka menyesal seumur hidup. Bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan di episode selanjutnya ya. Terima kasih untuk kalian semua guys. Sampai jumpa lagi.